Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami mahasiswa dari Politeknik Pariwisata Lombok, semester 3 kelas A Pengaturan Perjalanan ingin mempresentasikan proposal penelitian, di mana proposal ini bertema paket 2 hari 1 malam destinasi Mandalika, Pantai Tanjuan, Bukit Merese, dan Selang Belana. Tetapi pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Nur Hidayatullah sebagai moderator, dan di sebelah saya Nina Melani. Saya Raffi Rafael Lokainubun. Saya Ahmad Syakir. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan menuju materi awal, yaitu latar belakang, yang dimana latar belakang ini akan dipaparkan oleh saudara kami Ahmad Syakir, dan untuk Ahmad Syakir waktunya dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. Yang pertama, apa itu Lombok? Lombok ini termasuk pulau kecil dengan luas 5.435 km. Pulau ini menjadi bagian dari wilayah NTB yang berada pada peringkat 108 dari daftar pulau kecil di dunia. Kepariwisataan di Lombok ini seiring berjalannya waktu semakin berkembang untuk menyusul Bali sebagai daerah wisata yang menarik wisatawan mancanegara maupun domestik. Yang kedua, perkembangan destinasi di Lombok. Untuk perkembangan pariwisataan di Lombok ini sangat dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mendukung perkembangan pariwisataan yang ada di Lombok, terutama yang ada di Kuta Mandalika. Meskipun Kuta Lombok ini potensialnya untuk dikembangkan, hingga saat ini pariwisataan yang ada di Kuta Lombok masih belum berkembang optimal atau masih belum dikelola dengan baik, terutama yang ada di kawasan Kuta Mandalika tersebut. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ahmad Syakir. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara kami, Raffi Rafael Davenubun. Untuk Raffi Rafael Davenubun, waktunya dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai pentingnya penelitian. Jadi, dalam penelitian ini kami membahas mengenai strategi pembangunan Kuta Lombok sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Dan tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengkaji mengenai permasalahan yang sering terjadi supaya membantu perkembangan keberlangsungan destinasi wisata tersebut. Dari penelitian ini kita dapat mengetahui apa saja yang harus dikembangkan ya dari destinasi-destinasi tersebut agar semakin maju dan menjadi destinasi yang ramai dikunjungi wisatawan dari mancanegara maupun domestik untuk membangun perekonomian yang ada di Pulau Lombok, khususnya Kuta Mandalika. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Raffi Rafael Davenubun. Selanjutnya kita akan menuju materi kedua, yaitu tinjauan pustaka, yang dimana tinjauan pustaka ini akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi pembahasan awal itu kita menuju sebuah pembahasan yang dimana kita ambil dari destinasi-destinasi yang akan kita jadikan sebagai paket wisata. Jadi mana destinasi awal itu Kuta Mandalika. Jadi Kuta Mandalika ini merupakan salah satu dari 19 kawasan ekonomi yang ada di Indonesia. Pantai ini berjarak sekitar 15 km dari Bandara Internasional Lombok atau sekitar 15 menit waktu perjalanan dekat di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya kita menuju destinasi kedua, yaitu Pantai Tanjung An.
yang dimana Pantai Tanjungan ini merupakan salah satu pantai yang dijuluki primadona yang dikagumi oleh wisatawan, seperti dikutip dari website lomboktourplus.com, yang dimana konon pantai ini merupakan tempat asal Putri Mandalika. Berhadapan langsung dengan Samudra Hindia, Tanjungan ini memiliki garis pantai dengan panjang 2 km. Jadi destinasi ketiga itu kita akan menuju Bukit Meresa, yang dimana Bukit Meresa ini bersebelahan dengan Pantai Tanjungan, yang dimana nama Meresa ini berasal dari kata merisi yang artinya gundul. Sebab Bukit Meresa ini tidak merupakan kawasan tanpa tumbuhan-tumbuhan tinggi. Meresa ini juga memiliki pemandangan yang berbeda pada musim kemarau dan musim penghujan. Jadi untuk destinasi keempat itu kita mengambil Selong Belanak, yang dimana Pantai Selong Belanak ini termasuk pantai dengan hamparan pasir cukup luas hingga mencapai 1 kilometer lebih. Pantai ini memiliki 2 tipe ombak, yaitu ombak tengah dan ombak tinggi, yang dimana dimanfaatkan untuk berselancar. Jadi destinasi Selong Belanak ini kita pilih untuk menarik para wisatawan, maupun itu wisatawan mancanegara ataupun domestik, untuk mencoba hal baru di Pulau Lombok sebagai tempat berselancar. Mudah-mudahan jika berkembangnya paket ini, destinasi ini bisa menjadi destinasi yang utama untuk para wisatawan mancanegara berdatangan atau mengunjungi tempat destinasi ini. Selanjutnya yaitu kerangka pikir, di mana kerangka pikir ini merupakan alur pengembangan paket wisata yang kami buat, yang dimana khususnya di area Mandalika. Jadi yang dimana paket ini sangat berpotensi untuk membantu pengembangan destinasi-destinasi yang ada di sekitaran Mandalika. Jadi di sini kita tekankan di aspek 5A-nya, terus rancangan paketnya, evaluasinya, pantai, terus destinasi-destinasi yang kami pilih. Dan mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya kita akan menuju materi ketiga, yaitu metode penelitian, yang dimana metode penelitian ini akan dijelaskan oleh saudari kita Nina Malayani. Untuk Nina Malayani, waktunya dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Di sini kita menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan penilaian proaktivisme. Pengertian dari metode kualitatif ini merupakan penilaian yang dilandaskan filsafat postpositisme untuk digunakan meneliti pada kondisi objek yang alamiah, atau sebagai lawannya eksperimen, yang dimana peneliti merupakan sebagai instrumen kunci pengambilan sampel atau sumber data yang dilakukan secara purposef atau SNOBA. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Di sini kami menggunakan teknik studi literatur, yang dimana kita mengumpulkan data secara online, yaitu melalui via Zoom, link, dan lain-lain. Jadi kita tidak mewawancarai sang narasumber secara langsung kepada objek tersebut. Seperti itu. Jadi kurang lebihnya mungkin ini dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Mungkin nanti moderator akan menambahkan secara detailnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk saudari kita Nina Melani atas pemaparan materi yang cukup luar biasa. Selanjutnya untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh saudara kita Raffi Rafael Dakanupun. Untuk saudari Rafael Dakanupun, waktunya dipersilakan. Baik, jadi dari hasil presentasi ini dapat disimpulkan bahwa dalam proposal ini kami memfokus pada pengembangan destinasi yang ada di Kuta Mandalika. Dari proposal ini kami meneliti mengenai apa saja yang harus dikembangkan dan ditambah sehingga menjadikan destinasi-destinasi yang ada di Kuta Mandalika ini semakin maju dan dapat menarik minat wisatawan untuk
berkunjung ke destinasi-destinasi tersebut. Saya rasa hanya sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Raffi Rafael Dokenubun. Sekarang kita akan seperti yang teman-teman lihat di layar, yaitu ini merupakan sumber informasi-informasi yang kami cari untuk membantu dalam pembuatan penelitian, proposal penelitian kami. Dan mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.